Haaland dijagokan jadi top skor Liga Champions. Toni Kroos bakal bela timnas Jerman di Euro 2024. Piotr Zelensky dan Mehdi Taremi here we go ke Inter Milan. Kalah dari Udinese, Ultras Juve malah bela Allegri. Ultras Inter berkontribusi di album Kanye West. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Lanjutan pekan ke-24 Liga Inggris, Chelsea berhasil mencuri 3 poin setelah menang 3-1 di kandang Crystal Palace. Sempat tertinggal melalui gol Jefferson Lerma menit 30, The Blues comeback melalui gol Conor Gallagher menit 47 dan 90+1, serta Enzo Fernandez menit 90+4. Meski menang, Chelsea belum beranjak dari peringkat 10, sedangkan Palace masih terbenam di urutan ke-15 Liga Inggris. Beralih ke La Liga, Athletic Bilbao harus puas dengan hasil imbang 0-0 kala melawat ke markas Almeria. Skuad asuhan Ernesto Valverde gagal mencetak gol meski Almeria hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit 53. Hasil ini tidak berpengaruh pada klasemen. Bilbao tetap di urutan 5, sedangkan Almeria masih saja di posisi buncit. Di Serie A, Juventus justru ditaklukkan oleh Udinese dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dicetak Lautaro Giannetti menit 25. Dengan kemenangan ini, Udinese merangkak ke urutan 15. Sementara La Spezia Signora masih tertahan di urutan kedua klasemen sementara Liga Italia. Liverpool dikabarkan telah memulai operasi untuk mencari pengganti Jurgen Klopp musim depan. The Reds bahkan sudah menyebar tim scouting untuk memantau beberapa kandidat. Dilansir Mirror, Liverpool juga sudah menerbangkan tim pemandu ke Jerman untuk memantau kinerja Xabi Alonso di Bayer Leverkusen. Menurut laporan, tim scouting Liverpool hadir dalam beberapa laga, termasuk saat Leverkusen menghancurkan Bayern Munchen akhir pekan kemarin. Selain Xabi Alonso, muncul beberapa nama yang dirumorkan bakal mendukangi Liverpool musim depan. Salah satunya adalah manajer Tottenham saat ini, Ange Postecoglou. Dilansir Goal, kepribadian dan kemampuannya dalam membangun kedekatan dengan pemain disinyalir jadi alasan manajemen The Reds memasukkan namanya. Namun di sisi lain, Spurs tetap kalem menyikapi rumor ini. Mereka yakin sang pelatih telah berkomitmen pada Spurs. Manajemen klub yakin Ange akan menghormati sisa kontrak yang ada. Di tengah melesatnya performa Bayern Leverkusen, Erik ten Hag kembali mempertimbangkan untuk membajak dua pemain mereka. Seperti yang diwartakan Mirror, United telah kembali memasukkan nama Jeremy Frimpong dan Edmond Tapsoba sebagai target transfer musim panas nanti. Rencana ini kembali muncul karena MU dikabarkan bakal melepas Rafael Varane dan Aaron Wan-Bissaka akhir musim nanti. Manchester United dikabarkan juga tertarik dengan bek Bayern Munchen Mathis de Ligt. Menurut The Sun, ketertarikan ini dipicu oleh situasi sang pemain yang boleh tidak bahagia di Jerman. Kabarnya de Ligt bukan lagi pilihan utama bagi Thomas Tuchel. Hal itu membuat dirinya tak senang. Oleh karena itu, Erik ten Hag yang juga pernah bekerja sama dengan de Ligt di Ajax ingin menggoda sang pemain untuk hijrah ke Inggris. Dalam beberapa hari terakhir muncul rumor kalau Enzo Fernandez telah menyesal gabung Chelsea dan ingin hengkang pada akhir musim nanti. Sang pemain pun akhirnya angkat bicara soal pemberitaan ini. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, Enzo menyampaikan kalau dirinya tak ada masalah dengan Chelsea. Ia merasa bahagia di London. Saya senang berada di sini, di Chelsea. Kami ingin bermain di Liga Champions. Enzo juga menegaskan kalau pemberitaan buruk tersebut sepenuhnya bohong. Lama tak bersua, Liga Champions kembali menyapa pada tanggal 14 Februari nanti. Kembali dilanjutkannya Liga Champions membuat beberapa media mulai memberikan opini tentang apa yang akan terjadi di sisa kompetisi. Seperti yang dikemukakan oleh BBC, mereka menjagokan penyerang Manchester City Erling Haaland sebagai top skor UCL musim ini. Sejauh ini Haaland sudah mencetak 5 gol dari 5 pertandingan. Sementara musim lalu ia keluar sebagai top skor dengan 12 gol. Prestasi yang sama bukan tidak mungkin akan terulang jika City tetap stabil di paruh kedua musim ini.
Usai memasukkan beberapa nama pemain bertahan ke daftar jual akhir musim ini, Barcelona kembali menambah nama baru demi mengurangi beban gaji. Lansir The Sun, kekurangan dana memaksa La Blaugrana mengadakan cuci gudang pada musim ini. Kabarnya Jules Koundé dan Rafinha jadi nama terbaru yang masuk daftar jual. Selain itu, Barca juga terbuka untuk menjual pemain lain. Mereka hanya berniat mempertahankan pemain-pemain muda jebolan akademi saja. Carlo Ancelotti tak henti-hentinya mengapresiasi para pemainnya yang tampil apik di laga kontra Girona akhir pekan lalu. Salah satu pemain yang mendapat sorotan Ancelotti adalah Vinicius. Ia bahkan menyebut pemain asal Brasil itu sebagai yang terbaik di dunia. Dilansir Football Espanya, pujian setinggi langit itu muncul di sesi jumpa pers usai Madrid menggilas Girona dengan skor 4-0. Vini mencetak 1 gol dan 2 assist di laga tersebut. Don Carlo menyebut, jika Vini bisa mempertahankan kualitas dribble dan kreativitasnya itu, dirinya telah lebih dari cukup untuk menjadi yang terbaik di dunia. Kabar mengejutkan datang dari salah satu penggawa Real Madrid, Toni Kroos. Dilansir Football Espanya, pemain berusia 34 tahun itu dikabarkan akan kembali dari masa pensiunnya dan membela tim nasional Jerman di Euro 2024. Der Panzer sendiri menjadi tim tuan rumah di ajang tersebut. Jadi tak heran apabila mereka memiliki ambisi besar untuk menjuarai ajang tersebut. Untuk mewujudkan itu, Kroos kabarnya siap turun gunung untuk memperkuat lini tengah Der Panzer. Meski bursa transfer musim panas masih lama, Inter Milan sudah satset dalam memburu pemain baru. Menurut cuitan Fabrizio Romano, ada 2 pemain yang sudah mencapai kesepakatan dengan Inter. Kedua pemain tersebut adalah Piotr Zieliński dari Napoli dan Mehdi Taremi dari Porto. Menariknya, keduanya didapat dengan status bebas transfer. Zieliński dan Taremi akan menjalani serangkaian tes medis sebelum akhirnya bergabung dengan tim pada Juli nanti. Salah satu rapper paling terkenal asal Amerika Serikat, yakni Kanye West, baru saja mengumumkan album terbarunya yang berjudul Vultures One. Menariknya, dalam pembuatan album tersebut, Kanye melibatkan Curva Nord, Ultras Inter Milan. Dilansir Football Italia, fans Inter mengambil bagian sebagai vokal paduan suara. Suara mereka bisa didengar di lagu yang berjudul Carnival dan Stars. Namun, lirik yang dinyanyikan bukan berbahasa Italia, melainkan Inggris. Kekalahan atas Udinese membuat sejumlah fans Juventus mencemooh pemain yang berjuang di lapangan. Mereka tampak tak puas dengan hasil dan permainan tim. Namun yang menarik dari momen ini, Ultras Juventus sama sekali tak menyenggol Massimiliano Allegri selaku pelatih. Dilansir Football Italia, Ultras Juve justru memberi dukungan kepada Allegri. Mereka menyanyikan lagu untuknya di penghujung laga. PSG tampaknya mulai mengambil langkah untuk mencari pengganti Kylian Mbappe. Klub asal Prancis itu dikabarkan sedang berusaha mendekati para bintang Serie A. Dilansir Football Italia, PSG tengah menyiapkan strategi untuk mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan dan Victor Osimhen dari Napoli apabila Mbappe benar-benar hengkang ke Real Madrid. PSG bahkan sudah menyiapkan dana besar untuk transfer yang diperkirakan bakal menghabiskan 240 juta euro itu. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi adanya masalah dalam proses naturalisasi Martin Paes. Dilansir Bola Tempo, Paes diketahui sempat membela timnas Belanda U21 di ajang kualifikasi Euro U21 tahun 2021. Yang jadi masalah kala itu, Paes sudah berusia 22 tahun. Artinya ia terancam tak bisa memenuhi syarat pergantian asosiasi. Dalam regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti kewarganegaraan jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim nasional sebelumnya, baik di level junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Lionel Messi memilih pindah ke Amerika Serikat pada 2023 ketimbang kembali ke Barcelona. Presiden La Liga Javier Tebas mengonfirmasi bahwa Barcelona sedang dalam perbincangan lanjutan dengan Messi mengenai kepindahan kembali ke Spanyol, namun kesepakatan tidak dapat dicapai antara kedua belah pihak. Karena keinginan Messi dan Barcelona, saya hampir melihat kembalinya. Saya melihatnya mungkin. Saya yakin Messi ingin pensiun di Barca. Theo Hernandez berbicara soal kerjasama indah antara dirinya dan Rafael Leao yang berujung ke gol kemenangan AC Milan atas Napoli Senin 12 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Selesai laga, pemain berusia 26 tahun ini mengatakan bahwa proses gol tersebut terjadi secara alami. Menurut Theo,
adalah pemain luar biasa. Ketika tidak mencetak gol, ia memberikan assist. Berkat golnya tersebut, Theo juga menjadi bek dengan gol terbanyak di laga kandang musim ini dari semua pemain 5 liga besar Eropa. Sevilla sedang mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan bek Arsenal Jakub Kiwior di musim panas. Kiwior menjadi pilihan karena bisa direkrut dengan harga terjangkau. Kiwior kesulitan untuk memberikan dampak pada rencana Mikel Arteta sejak tiba di Emirates Stadium pada Januari 2023. Kiwior dikontrak oleh Arsenal hingga 2027, tetapi Arteta mungkin terbuka untuk menjualnya jika ia memiliki dana untuk menandatangani alternatif yang lebih sesuai dengan sistem taktisnya bersama The Gunners. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menolak menyerah di La Liga meski bermain imbang 3-3 melawan Granada yang membuat timnya terpaut 10 poin dari pemimpin klasemen Real Madrid. Ini adalah kedua kalinya dalam sebulan Blaugrana mencetak 3 gol di kandang dan gagal menang setelah kalah 5-3 dari Villarreal pada Januari lalu. Mereka kini kebobolan 24 gol dalam 11 laga di semua kompetisi pada 2024, lebih banyak dari tim manapun di 5 liga top Eropa. Menurut Xavi, timnya harus meminimalkan jumlah kesalahan di laga-laga berikutnya. Pemain muda Arsenal Ethan Nwaneri diberi kesempatan main saat lawan West Ham Minggu 11 Februari malam waktu Indonesia Barat. Nwaneri bermain di menit ke-77 menggantikan Gabriel Martinelli. Ini merupakan kali pertama Nwaneri tampil untuk tim senior Arsenal musim ini. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menyebut para pemain di bangku cadangan yang minta Nwaneri dimainkan. Penampilan Nwaneri juga cukup menjanjikan, melepas 18 passing dengan akurasi mencapai 83%. Nwaneri juga membuat 1 umpan kunci selama berada di lapangan. Sebuah saran diberikan Erik ten Hag kepada Kobbie Mainoo. Ia ingin gelandang muda Manchester United itu mencuri ilmu sebanyak mungkin dari Casemiro. Menurut ten Hag, Casemiro adalah salah satu gelandang terbaik dengan segudang pengalaman. Jadi Casemiro dirasa bisa jadi mentor yang bagus untuk gelandang muda tersebut. Casemiro memiliki banyak sekali pengalaman yang bisa dipelajari oleh Kobbie, dan itu bisa mempercepat perkembangannya, kata ten Hag. Arsenal jadi tim yang paling banyak bikin gol hingga pekan ke-24 Liga Inggris 2023-24. 16 gol diantaranya tercipta dari bola mati. Arsenal memang memberi upaya khusus untuk mencetak gol dari set pieces. Bahkan, mereka punya pelatih khusus situasi bola mati, yakni Nicolas Jover. Jover pernah 2 tahun bekerja untuk Man City. Pada 2021, Jover pindah ke Arsenal. Dia kembali bekerja untuk Mikel Arteta, sosok yang dulu membawanya ke City dan kini menjadi manajer Arsenal. Kekalahan telak 0-6 West Ham dari Arsenal terasa pahit, terutama karena terjadi di London Stadium, kandang sendiri. Banyak fans yang meninggalkan stadion di tengah pertandingan menunjukkan seberapa besar kekecewaan mereka. Pelatih David Moyes terlihat kesulitan mencari kata-kata untuk menjelaskan performa buruk timnya. Ia mengaku tidak bisa memahami mengapa permainan para pemain, termasuk Muhammad Kudus, begitu mengecewakan. Duel Simone Inzaghi versus Filippo Inzaghi batal tersaji di Giuseppe Meazza pekan depan, sebab Filippo baru saja dipecat oleh Salernitana. Salernitana akan menantang Inter Milan pada 17 Februari. Inter merupakan kandidat kuat peraih Scudetto musim ini. Inter sendiri adalah tim yang dilatih oleh adik Filippo Inzaghi, Simone Inzaghi. Nasib Simone lebih baik daripada sang kakak musim ini. Filippo tercatat baru sanggup membawa Salernitana meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dipecat. Scott McTominay memberikan lebih banyak untuk Manchester United pada musim 2023-24. Dari 21 laga yang dimainkan di Liga Inggris sejauh ini, McTominay 9 kali menjadi pemain pengganti. McTominay yang tidak selalu masuk starting 11, unjuk gigi dan jadi top scorer sementara klub di Liga Inggris. McTominay telah mencetak 7 gol di EPL. Pemain asal Skotlandia tersebut mencetak gol lebih banyak daripada trio penyerang Rasmus Højlund dengan 5 gol, Marcus Rashford 5 gol, dan Alejandro Garnacho 5 gol. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!